Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di matkul lab audit. Sekarang kita akan membahas modul 3 mengenai siklus persediaan, penggunaan dan pembayaran utang usaha. Oke, langsung saja kita lanjut ke Excelnya ya. Ini ada tabel indeks F, tabel utamanya. Nah, ini kita kerjakan nanti dulu. Kita kerjakan supporting schedule-nya terlebih dahulu seperti biasanya. Nah, di sini ada indeks F1 mengenai persediaan barang jadi di sini. Oke, kita lihat di bukunya, di buku satunya, kita lihat permasalahannya di situ. Kita lihat, nah, persediaan di halaman 91. Oke. Nah, di sini permasalahannya ada nomor 1 mengenai bahan baku polivinil, yang nomor 2 bahan baku PS, yang nomor 3 bahan pembantu karton box, lalu yang nomor 4 mengenai barang jadi Rukofin SP 500, dan ini Rukofin SP 1000 nomor 5, dan yang nomor 6 mengenai laporan batch produksi 377. Oke. Sekarang yang F1 ini mengenai barang jadi, yaitu di nomor 4 dan 5 di sini. Ada Rukofin SP500, ini selisih dikarenakan barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn. Lalu yang nomor 5, ini Rukofin SP1000 ini diberikan sebagai sampel promosi. Nah, dua-duanya ini diperlukan adanya journal adjustment. Di sini jurnalnya yang nomor 1 untuk barang jadi yang dititipkan ke PT Unicorn. Di sini jurnalnya yaitu persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi senilai 31.820.000. Nah, ini dari mana nilai tersebut, nilai 31 juta ini? Kita lihat di buku satunya. Di sini barang jadi Rukofin SP500 ini sebanyak 2000 dikalikan dengan harga dari Rukofin SP500 ini. Nah, ketemulah nilai 31.820. Lalu yang kedua yaitu mencatat barang jadi yang digunakan untuk promosi. Jurnalnya beban promosi pada persediaan barang jadi senilai Rp15.910.000. Caranya sama seperti tadi, dikalikan jumlah barangnya dikalikan dengan harga satuannya. Lalu ketika jurnalnya sudah selesai dibuat, kita masukkan ke tabel di sini. Kita masukkan di sini ke tabelnya, kita masukkan. Lalu kalau sudah kita masukkan, kita hitung per auditnya. Jangan lupa teman-teman juga dikasihkan tick marknya. Nih, untuk F1, indeks F1 ini selesai. Lalu yang kedua, indeks F2. Nah, ini mengenai barang dalam proses. Kita lihat di buku 1, barang dalam proses ada di nomor 6. Di sini terdapat atau ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik. Nah, ini senilai berapa? 15 juta rupiah. Kita langsung jurnal saja, yaitu persediaan barang dalam proses pada utang gaji senilai 15 juta rupiah. Nah, kalau sudah selesai bisa kita langsung masukkan ke tabelnya. Ini kalau sudah langsung kita hitung per auditnya dan dikasih tick mark, jangan lupa. Oke, untuk F2 selesai. Lalu selanjutnya ke F3. Ini mengenai persediaan bahan baku. Oke, kita lihat di buku 1 lagi. Persediaan bahan baku di sini ada di nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 bahan polivinil ini dicuri, dan yang kedua atau nomor 2 ini bahan baku PS ini karena belum dicatat. Oke, kita langsung adjustment saja ke jurnalnya. Yang pertama mengenai polivinil yang dicuri,
yaitu jurnalnya beban kerugian pada persediaan bahan baku senilai Rp1.350.000. Dan yang kedua ini PS yang belum dibukukan atau belum dicatat, ini yaitu jurnalnya persediaan bahan baku BPN masukan pada utang usaha. Nah, seperti yang tadi, kalau sudah kita bisa langsung masukkan ke tabel dan dikasih tick marknya. Kalau sudah oke, selesai. F3 selesai. Lalu yang keempat ini adalah F4, indeks F4. Nah, kita lihat di soalnya di buku 1 ini bahan pembantu ini ada satu saja, yaitu karton box. Selisih sebanyak 10.000 disebabkan karena terendam banjir. Nah, ini perlu di adjustment juga. Kita lihat jurnal di sini ada beban kerugian pada persediaan bahan pembantu senilai 11 juta. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita langsung masukkan ke tabel dan diberi tick marknya. Oke. Kalau sudah semuanya di F1 sampai F4, nah kita tinggal mengerjakan schedule utamanya, schedule persediaan di sini. Nah, dari mana mengisinya? Yaitu dari supporting schedule-nya tadi. Misalkan untuk persediaan barang jadi di sini ada Rp47.730.000. Nah, kita masukkan di sini. Di sini dikredit berarti dimasukkan ke kredit juga. Seperti itu ya. Oke, ini berlaku sama dengan yang lain juga. Nah, sama, kita langsung hitung per auditnya di sini dan jangan lupa diberi tick mark lagi. Oke, untuk schedule persediaan ini sudah selesai. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai, kita langsung lanjut ke hitung fisik persediaan. Di sini ada di halaman 90 di buku 1. Kita lihat halaman 90 ya. Halaman 90 ini dia, halaman 90. Nah, ini tinggal kita memasukkan saja ini. Kita tinggal memasukkan saja di jumlah untuk perhitungan fisiknya dan untuk jumlah perhitungan dari kartu persediaan ini. Ini untuk kartu persediaannya. Oh, maaf. Ini untuk kartu persediaannya dan ini untuk perhitungan fisiknya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel, teman-teman. Oke, di sini ada perbedaannya. Nah, apakah terdapat perbedaan antara jumlah perhitungan fisik yang dilakukan dengan jumlah di dalam kartu persediaan? Nah, ini ketika ada perbedaan, maka bisa kita tuliskan berapa sih perbedaannya seperti itu. Kita lihat di sini terdapat perbedaan untuk bahan polivinil, untuk bahan karton box dan Rukofin SP500 di sini. Nah, ketika ada perbedaan kita tulis saja terdapat perbedaan atau terdapat selisih begitu ya. Oke, kalau sudah di sini terdapat catatan pemeriksaan untuk bahan yang terjadi atau memiliki perbedaan di sini. Yang nomor 1 ini bahan polivinil tadi selisih 90 kg. Ini kenapa? Karena adanya pencurian. Lalu yang kedua ada bahan pembantu karton box selisih 10.000. Ini disebabkan karena terendam banjir. Lalu yang ketiga ada bahan Rukofin SP500 selisih 2 kg disebabkan dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn. Oke. Ini untuk indeks FF1 perhitungan fisik persediaan. Ini sudah selesai seperti ini ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke uji transaksi. Di sini ada indeks TOC3. Nah, ini bisa kita lihat di order pembelian di halaman 99 di buku 1 ya. Oke, di sini kita tuliskan semuanya dari PT Delta dan seterusnya kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini kita tuliskan dari PT Delta sampai PT Indah. Lalu untuk ujinya kita isikan juga sesuai dengan petunjuk di buku di sini. Nah, di sini ada beberapa catatan pemeriksaan yang saya dapatkan di sini ya. Ada 5 di sini mengenai footing dari order pembelian. Yang pertama atas nama PT Delta. Ini
terdapat kesalahan perhitungan atau voting, seharusnya total pembelian exclude PPN 3.500.000. Namun di order pembelian tercatat 70 juta. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini seharusnya 3.500.000. Kita coba hitung ya. Kita coba hitung di sini 1.250 dikali 2.800. Nah, 3.500.000. Nah, tapi di sini tertulis 70 juta seperti itu. Lalu yang kedua ini PT Elang. PT Elang juga sama seperti itu, terjadi kesalahan pencatatan. Berikut juga dengan PT Fitra dan PT Gaya serta PT Hero juga demikian. Nah, ketika udah selesai uji transaksi, kita lanjut ke bagian utang usaha. Di bagian utang usaha, seperti biasanya kita perlu menjurnal terlebih dahulu. Oke, untuk penjurnalan di utang usaha ini, kita lihat di sini. Ini bisa kita lihat di buku 1. Kita coba cari di halaman sebentar. Nah, ini dia. Di halaman 94 ya. Di halaman 94. Di sini ada koreksi atas saldo utang PT Berkat serta bahan baku PS yang belum dicatat di sini. Nah, di sini ada yang PT Berkat di sini. Kita highlight berkat di sini dan PT Delta yang belum dicatat. Nah, kita masukkan ke jurnal. Yang pertama untuk PT Berkat, utang usaha pada kas senilai 990.000. Dan yang kedua untuk bahan baku PS yang belum dicatat, persediaan bahan baku PPN masukan pada utang usaha. Lalu jika sudah jurnalnya bisa dimasukkan ke tabel indeks M1. Di sini masuk nomor 1, nomor 2, lalu bisa dijumlahkan dan jangan lupa diberi tick marknya. Oke, untuk utang usaha selesai. Baik, selanjutnya kita ke schedule konfirmasi. Di sini indeks MM1.1. Nah, untuk di buku kita bisa lihat di halaman 94. Di sini ada tabel hasil konfirmasinya. Oke. Di sini ada jawaban setuju dan tidak setuju. Tinggal kita masukkan ke masing-masing nama pelanggannya. Ini dan hasil perbedaannya juga ditulis. Dan untuk ini pengeluaran setelah tanggal neraca ini berada di bawahnya sini. Nah, di bawahnya sini ada 5 PT ini ya, yang ada keterangannya di sini jumlah. Oke. Untuk MM1.1 selesai. Lalu kita bergeser ke MM1.2 di sini untuk hasil konfirmasinya. Oke, setelah kita mengirimkan konfirmasi, ini ternyata ada 6 yang setuju dengan jawaban dari PT Sunggus dan ada 3 yang melaporkan ini selisih. Nah, ini ada RDRD ini report difference ini merupakan selisih seperti itu. Lalu totalnya menjadi 9 yang sudah diterima. Ini totalnya dan bisa dipresentasikan seperti itu. Untuk MM1.2 ini sudah selesai. Lalu lanjut ke BPP. Ini BPP, schedule BPP atau schedule beban pokok penjualan. Oke, di sini bisa dari awal ini kita ke persediaan bahan baku akhir, ada persediaan dalam proses. Nah, ini lihatnya dari mana? Untuk pernya ini kita bisa lihat di persediaan yang awal tadi. Nah, bisa kita lihat di sini.
Untuk persediaan barang jadi di sini ada 47.730.000, maka bisa kita masukkan di sebelah kredit juga. Di sini ada persediaan barang jadi akhir. Lalu untuk persediaan barang dalam proses ini ada 15 juta. Kita masukkan juga di PPP 15 juta, ini barang dalam proses akhir. Lalu untuk selanjutnya ini digabung ya, untuk persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong ini digabung. Untuk debitnya 8 juta dan untuk kreditnya ini digabung menjadi 12 juta 350. Kita lihat di PPP. Nah, di sini. Lalu ini dijumlahkan untuk per auditnya dan jangan lupa diberi tick marknya. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk schedule beban pokok penjualan sudah selesai. Kita lanjut ke uji pisah batas. Nah, ini tinggal kita memasukkan order pembeliannya ya. Order pembeliannya tadi kita masukkan. Kita lihat di buku. Nah, ini nomor OP atau nomor order pembelian. Nah, ini kita masukkan. Untuk yang sebelum tanggal neraca jatuh tempo dan sesudah tanggal neraca jatuh temponya ini. Jadi sebelum 31 Desember dan sesudah 31 Desember. Seperti itu kita masukkan. Lalu kita vouching. Di sini kita kasih tanda vouching. Dan untuk indeks PL2.1-nya sudah selesai. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk ACQ-nya ini tinggal menyesuaikan saja untuk tabel-tabelnya. Ini ada di F1 atau F2 dan seterusnya, seperti itu. Baik, untuk modul 3 lab audit modul 3 ini mengenai siklus persediaan, pengundangan dan pembayaran utang usaha sudah selesai. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas lab auditnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.